Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa di Donditan Channel dan juga channel Geraha Mu'alaf Jakarta. Alhamdulillah pada malam hari ini saya kedatangan seorang tamu yaitu Ibu Diksi ya. Assalamualaikum Mbak Diksi ya panggilnya. Uni Diksi ya. Oh Uni, Iya. Padang ya. Iya. Uni Diksi. Ya, Uni Diksi ini adalah dulu bersama-sama dengan saya kita ke NTT waktu itu ya. Nah, jadi Uni Diksi ini adalah tukang sunatnya ya, betul? Salah. Medisnya, tim Oh, medis, medis. tim medis. Yang sunat waktu itu dokter di sana? Ya sama kita juga barang-barang dari tim medis. Berarti ikut sunat dong? Ikut sunat. Yang udah dewasa kemarin juga Mbak Diksi yang sunatin ya? Alhamdulillah Mbak Diksi ini dari RHC ya Mbak ya? RHC itu apa? Rufaidah Humanity Care. Itu yayasan? Yayasan. Di mana? Di Tangerang. Oh di Tangerang? Basisnya di Tangerang. Loh kalau yang di Padang itu apa? Di Padang cabangnya ada. Oh cabang. Oh oke. Timnya Mbak Diksi ini Sumbar. ketuanya? Insya Allah dapat amanah itu sampai sekarang. Ketua RHC ya. Jadi RHC tadi apa? Rufaidah Humanity Care. Humanity Care. Rufaidah itu dari nama perawat di zaman Nabi dulu. Jadi sifatnya lebih ke medis gitu ya? Medis dan keperawatan. Oke. Dan itu untuk nggak cuma buat orang Muslim aja dong berarti dong? Semua dong? Semua agama. Pokoknya kalau ada bantuan kemanusiaan, kalau atau misalnya ada bencana, turun gitu ya? Turun. Alhamdulillah. Jadi Mbak Diksi ini juga pejuang dakwah ya. Nah, Mbak Diksi ini ceritanya nih datang ke sini, tadi ngubungin saya katanya ada temen yang murtad. Murtad itu udah lama? Murtadnya sudah sekian tahun lah ya. Pokoknya. Terus mau diapain? Biarin aja maksud saya gitu orang murtad aja biarin kenapa? Ya saya terpanggil kok. Oh terpanggil. Saya merasa ada sesuatu yang karena memang ini teman ya gitu kan. Jadi saya merasa ada yang harus ada yang mau coba saya. Kelihatannya perlu ditolong. Perlu ditolong Oke. gitu. Nah beda ceritanya ya kalau perlu ditolong ya. Tapi maksud saya gini, poin saya adalah orang mau murtad atau orang mau mualaf itu hal yang biasa. Dan itu semuanya dilindungi sama Undang-Undang Dasar 1945 Mbak. Setiap warga negara berhak untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi orang mau murtad ya biarin aja. Orang mau mualaf ya alhamdulillah gitu ya. Tapi maksud saya kalau memang Mbak Diksi tadi bilang temennya ini sepertinya perlu pertolongan, apa yang bisa dibantu gitu. Boleh cerita dikit nggak? Jadi kebetulan teman saya ini memang dia memilih murtad itu seperti karena pergaulan ya kok. Pergaulan. Kemudian benteng dari keluarga juga kurang. Gitu. Secara keimanan mungkin ilmu agama dari keluarga juga kurang dan pergaulan juga cukup bebas sehingga mungkin itu yang akhirnya membuat dia memilih untuk saat itu murtad. Karena pergaulan ya. Pergaulan. Nah terus sekarang Mbak Diksi ngelihat orang ini kelihatannya perlu ditolong karena apa? Karena saya melihat setelah sekian. Sebentar, sorry. Kok nggak dikasih air sih? Aduh. Ya terus Mbak. Jadi setelah berteman dengan saya gitu kan, kemudian dia menceritakan semua masalah hidupnya gitu kan, termasuk masalah rumah tangga gitu. Oh udah menikah berarti? Sudah nikah. Kemudian masalah ekonomi ya kan, kemudian masalah sosial gitu, termasuk ada sesuatu yang akhirnya saya harus bantu karena ini udah mempengaruhi psikologis dia gitu. Betul teman saya ini laki-laki gitu, ya gitu kan, karena kita tahu bahwa laki-laki itu kan yang paling penting kan adalah harga diri ya kok, ya nggak? Iya sih. Kalau perempuan kan kasih sayang, ya kan? Iya. Kalau laki-laki itu harga diri gitu. Nah saya melihat bahwa ini ketika teman saya ini lagi krisis harga diri nih, gitu, sehingga dia menarik diri dari lingkungan, menarik diri dari lingkungan sosial, karena merasa harga dirinya saat itu hilang gitu. Ternyata saya kaji lebih dalam karena kebetulan di RHC ada konseling kok. Kita punya konseling untuk psikologis ya, untuk kasus rumah tangga atau kasus remaja dan lain-lain. Jadi kita dampingin secara psikologis, termasuk pasien-pasien yang dalam keadaan mau menghadapi kematian, pasien-pasien kanker tuh. Oh gitu? Nah kita dampingi secara psikologis dan spiritual. Ada konseling pernikahan ya berarti? Pernikahan sih mungkin kita lebih ke mengarah kalau yang memang bermasalah ya, secara dia sudah mempengaruhi psikologis dia dari pernikahan itu. Oh itu bukan konseling pra pernikahan? Bukan.
Kalau itu kita nggak ngambil di sana, tapi dia yang sudah mengalami gangguan psikologis karena pernikahan itu baru kita ambil gitu, kita dampingin. Nah, teman saya ini mengalami itu gitu. Ternyata setelah dikaji, kemudian kita pendekatan, dia mau bercerita bahwa pasangannya yang sudah membuat dia tuh trauma. Kemudian secara trauma secara psikologis ditambah lagi hilang harga diri gitu. Sehingga dia mempengaruhi hubungan dia dengan sosial, dengan orang di luar gitu. Yang memperberat lagi dia karakternya introvert. Dia punya ini introvert, jadi mungkin untuk mengungkapkan satu masalah atau bercerita tuh susah gitu. Itu. Nah, kemudian dari semua yang udah saya coba asesmen sama tim juga gitu ya. Oh, ternyata kan kita mengkaji itu dari biologis tuh keadaan fisik ya, kemudian psikologis, kejiwaan ya kan. Oh, kejiwaannya memang dia menarik diri dari lingkungan, kemudian dia merasa harga dirinya hilang, kemudian trauma pasangan gitu, psikologisnya, kemudian sosial. Kita kaji nih sosialnya, ternyata dengan masalah ini berdampak dengan hubungannya dengan teman-teman, dengan lingkungan gitu kan. Dia mulai menarik diri dari lingkungannya gitu. Atau ada di satu lingkungan yang ramai itu dia takut gitu, terus secara sosial. Nah, yang spiritual saya belum masuk nih kok gitu. Maksudnya masalah agama? Masalah agama. Karena setelah kita kaji kan memang dia agamanya karena tadi murtad tadi itu ya gitu lah. Jadi saya untuk masuk secara spiritual ini sangat hati-hati gitu, karena takutnya nanti saya masuk spiritual malah merusak yang lain nih gitu loh. Akhirnya yang tadinya dia udah nyaman bercerita sama kita karena dia punya masalah dengan tadi introvert dia itu untuk bercerita susah. Ini udah nyaman nih sama kita nih. Kita masuk sisi spiritual, dia mundur gitu kan. Apalagi dia tahu kita muslim gitu kan. Sedangkan dia murtad. Makanya saya dalam berapa kali pertemuan konseling itu saya nggak pernah bawa masalah spiritual. Pertanyaannya, itu berarti kan dia sekarang orang Kristen. Kristen. Kok bisa konseling di RHC? Itu tadi, kita kan tidak melihat itu agama ya, secara agama. Kita bicara sisi kesehatan ya, kesehatan secara fisik, psikologis, sosial gitu kan. Ternyata itu yang membuat, entah kalau kita bicara ini apa ya, mungkin ini jalannya kali ya. Kok dia bisa non muslim nyari kita yang jelas namanya di Rufaidah gitu kan. Rufaidah Humanity Care. Itu dia makanya. Ya kan? Kok bisa begitu? Nah, ditambah lagi tim kita semua rata-rata menutup aurat semua gitu kan ya. Jadi memang ya itulah yang membuat dia nyaman bercerita sama kita gitu. Orang-orang bahkan istri si pasangannya juga konseling sama kita. Gitu. Jadi kalau pasangannya memang secara spiritual kuat ya, Kristennya gitu. Nah, yang ini suami yang laki-lakinya karena dia murtad, saya melihatnya masih ada yang galau gitu loh. Dia masih belum meyakini agama dia, yang saya lihat secara belum saya kaji lebih dalam ya, tapi saya melihat masih abu-abu nih gitu. Kemudian kan kita kan tahu nih kalau dia punya masalah kemana sih larinya. Nah, kalau kita kan muslim bisa lari ke Tuhan ya, kita minta sama Allah ya kan, kita ada sholat dengan segala macam. Saya melihat nggak ada gitu. Nggak ke gereja? Nggak ada gitu, nggak ada yang misalnya nggak ada hal yang. Karena setahu saya kalau di gereja entah itu Protestan atau Katolik, mereka juga melayani konseling pernikahan. Nah, itu kan harusnya mereka ke situ. Kok bisa ke RHC? Atau mungkin sebelumnya udah kenal duluan? Kenal sebelumnya? Kenal, memang awalnya kan sebenarnya teman kan. Tapi ya itu tadi, ternyata dia nyaman. Padahal kan sebenarnya dari awal dia tahu nih ini muslim gitu kan. Harusnya kan dia nggak bisa dong kalau emang dia imannya secara agama dia kuat mungkin. Kenalnya dari mana? Dari kegiatan kemanusiaan juga? Juga sih. Gitu. Kita sering pernah turun bareng kegiatan. Gitu. Berarti dia juga pegiat sosial. Pegiat sosial. Jadi secara personal memang saya bisa melihat orang ini baik lah ya gitu loh. Dari sisi humanisnya gitu loh. Terus bagaimana dia memandang satu kehidupan tuh bagaimana supaya bermanfaat. Tapi istrinya juga akhirnya ikut konseling itu juga merasa nyaman? Nyaman. Begitu ya? Karena menutup aurat kali ya? Jadi nyaman ya. Promosi. Ya. Jadi ya itu tadi kita kan membuka konseling untuk semua agama. Oke, jadi intinya berarti temennya Mbak Diksi ini sudah murtad udah berapa lama? Berarti berapa ya? 10 tahun ya. Hampir 10 tahun. Tahun berapa? 2013 katanya. 13, berarti udah 10 tahun ya. Terus murtadnya karena menikah aja atau karena tadi pergaulan? Ya. Berarti dia menikah setelah murtad? Iya. Oke. Murtadnya menikahnya tahun berapa? 2017. 17, berarti sekarang udah kurang lebih jalan 6 tahun ya.
Oke, nah kalau dilihat dari seperti itu, berarti kan sepertinya kelihatannya menurut saya, dia murtadnya kan bukan karena pengetahuan berarti. Ya. Berarti kan karena pergaulan ya. Kita mungkin pernah dengar, ada mungkin seorang yang dianggap ulama, mungkin ya. Ada yang bilang begini, ini saya pernah dengar karena saya ingat terus nih. Dia pernah ngomong gini di YouTube dia, jangan takut murtad katanya. Pernah dengar? Enggak, belum. Di Cirebon? Belum. Ada yang disebut Buya ngomong begitu. Oke. Nah, saya sih nggak apa namanya, nggak mau menanggapi lah kalimat-kalimat seperti itu. Tapi intinya kalau buat saya, ya boleh juga memang jangan takut murtad. Tapi kalau tanpa pengetahuan. Tapi kalau pakai pengetahuan atau dia punya pengetahuan atau punya ilmunya, insya Allah sih dia nggak akan murtad harusnya. Gitu. Ya, walaupun tadi saya bilang murtad mualaf itu hal biasa. Di negara juga nggak ada sanksi apa-apa. Tapi ini kalau kita sudah bicara mengenai agama, untuk agama kita sendiri, ya kalau ada yang mau murtad, tanpa pengetahuan ya monggo aja silakan gitu. Makanya tadi saya tanya, mau diapain orang mau murtad? Biarin aja gitu ya. Tapi kalau menurut Mbak Diksi memang itu perlu ditolong, nah kita bahas sedikit gitu ya. Sekarang maksud saya, Mbak Diksi sebagai seorang muslimah, kalau ditanya Islam itu apa, misalnya nanya anaknya misalnya, Islam itu apa sih? Mbak Diksi kan bisa menceritakan dari A sampai Z. Dari mulai kelahiran Nabi Muhammad SAW, menerima wahyu, berdakwah, sampai hijrah, sampai ada menaklukkan Mekah gitu kan. Sahabat-sahabatnya juga pasti Mbak Diksi semua kenal. Akidahnya bagaimana, Mbak Diksi pasti tahu. Rukun iman, rukun Islam pasti tahu kan. Itu bisa diceritakan sebagai seorang muslimah yang tahu gambaran utuh agama yang dipeluk. Kira-kira temannya Mbak Diksi bisa nggak suruh nyeritain Kristen seperti itu? Kira-kira menurut pengamatan Mbak Diksi gitu? Ya kayak masih ragu ya saya, karena memang tadi saya belum masuk ke sisi spiritualnya ya. Ya. Saya belum tapi dari omongan dia nggak pernah ngomongin agama dia? Nggak pernah. Oh, oke. Dia ketika hari raya dia tahu nggak? Hari raya agama dia? Tahu. Kemarin sempat lupa katanya. Oh, sempat lupa. Lupa tanggal. Bukan soal lupa tanggal sih ya. Kalau lupa tanggal nggak apa-apa. Tapi hari raya apa yang dia rayakan dia tahu nggak? Nggak tahu juga deh. Saya nggak belum itu makanya saya belum mengkaji ke sana gitu kok. Makanya saya gimana caranya nih saya masuk sisi spiritual sehingga saya juga punya ilmunya gitu loh. Oke. Nah sekarang gini. Kan tadi saya bilang, Mbak Diksi kalau ditanya apa itu Islam, sejarahnya bagaimana, siapa nabinya, siapa Tuhannya, siapa sahabatnya, kitabnya apa gitu kan, Mbak Diksi pasti bisa jawab semua. Ya walaupun nggak ngelotok lah ya, tapi gambaran utuhnya pasti tahu. Sekarang kalau di Kristen tuh gini Mbak, Kristen itu kan adalah sebuah agama yang kalau secara akademis bersama-sama dengan Islam, Kristen, dan agama Yahudi, pernah dengar kan agama Yahudi? Secara akademis itu dibilang agama Samawi. Atau yang disebut dengan agama Abrahamic Faith gitu. Tetapi kalau secara akidah kita nih sebagai umat Islam, secara akidah kita agama Samawi cuma Islam. Kita berani bilang bahwa agama Islam itu agama yang benar, bukan agama yang paling benar. Kalau kita bilang agama yang paling benar, berarti ada yang lain yang benar. Kita yang paling benar, bukan begitu. Kita Islam harus berani ngomong Islam adalah agama yang benar. Yang lain salah buat kita, di mata kita. Tapi ini dalam konteks akidah. Tapi kalau dalam konteks bernegara, negara kan mengakui setiap agama yang sudah diakui oleh negara nih. Kan kita punya 6 agama yang diakui oleh negara. Masing-masing berhak menentukan atau mengakui bahwa agamanya yang benar. Secara akidah masing-masing. Begitu juga kita. Gitu kan. Nah kalau di dalam Kristen, tadi kan saya bilang ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam. Yahudi kita tahu, mungkin kalau kita juga sering mendengar ada Taurat, ya, ada Bani Israel, yang di dalam Quran kita sering disebut, ya mungkin itu adalah sebagai yang disebut dengan Bani Israel, dengan bentuk seperti sekarang, yang apa istilahnya bangsanya sudah terpencar di mana-mana, tetapi sekarang mereka sudah punya negara sendiri, yang di Israel yang merdeka 1948, yang disebut dengan gerakan Zionisme. Tapi kan juga ada Yahudi-Yahudi yang di luar Israel, yang kelihatannya mereka mengikuti agama mereka, bahkan protes kepada negara Israel sendiri. Ada yang begitu nggak? Di Amerika banyak orang-orang Yahudi yang protes dengan kebijakan Israel terhadap orang-orang Arab Palestina. Itu masih ada. Mereka adalah Yahudi-Yahudi yang merasa mengikuti Taurat, dan mereka merasa bahwa mereka tidak perlu wajib pulang ke negara Palestina atau ke Israel.
Karena mereka tahu nanti pada akhir zaman seperti apa, mereka punya keyakinan sendiri lah gitu. Nah, dari Yahudi itu kitabnya ini, Mbak. Ini kitabnya orang Yahudi. Ini kitab semua? Ini kitab semua nih. Yang bawah ini semuanya Bible nih. Wih. Buat apa gitu banyak mereka? Enggak, ini nggak dijual gitu. Nggak dijual. Ini cuma buat nakut-nakutin doang. Gitu. Nah, ini kitabnya Yahudi nih, ya. Nama yang disebut mereka Tanakh. Tanakh itu singkatan Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Taurat itu yang disebut dengan 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di Quran juga disebut ada Taurat, Zabur, Injil. Di sini ada yang namanya Ketuvim, yang isinya salah satu adalah Mazmur. Mazmur itu yang kita kenal sebagai Zabur. Tetapi Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud dalam Quran, itu bukan yang ini. Ini adalah kitabnya orang Yahudi. Yang kita yakini adalah Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya, termasuk Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dengan Taurat, Nabi Daud alaihissalam dengan Zabur, Nabi Isa alaihissalam dengan Injil. Tapi ketiga kitab itu bukan ini atau bukan kitabnya orang Kristen. Karena kita meyakini bahwa nabi-nabi kita itu tidak menulis kitab. Mereka menerima wahyu. Mereka mengucapkan lisan. Wahyu itu dalam bentuk lisan yang diajarkan pada Bani Israel untuk zaman itu gitu. Sedangkan ini ditulisnya udah kira-kira ratusan tahun bahkan 1000 tahun dari zaman nabinya gitu. Makanya ini kita tidak meyakini ini kitab yang disebut Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran gitu. Ini kitab ini ya. Nih ya, ini kitabnya orang Yahudi. Ini kemudian diterjemahkan menjadi ini. Ini saya ceritakan supaya Mbak tahu latar belakang Kristen ya. Ini kemudian diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Ini bahasa Ibrani, Mbak. Ini Ibrani diterjemahkan bahasa Yunani. Kemudian Kristen juga punya kitab-kitab yang disebut dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu dari mulai Matius, kitab Matius sampai Wahyu. Ini ditulis kira-kira dari mulai abad pertama, kira-kira 30 sampai 50 tahun setelah Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Kalau yang ini diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, kira-kira di abad ketiga sebelum Masehi, sebelum ada Yesus. Yang ini disusun kira-kira di abad kelima sebelum Masehi. Ya. Jadi ini bahasa Ibrani terjemahkan bahasa Yunani, ditambah dengan kitabnya orang Kristen. Nah, ini menjadi kitabnya orang Kristen. Ya, ini bahasa Yunani, ini juga bahasa Yunani, ini bahasa Ibrani. Ini kitabnya orang Kristen. Nah, sekarang saya mau kasih tahu Mbak Diksi akidahnya mereka. Saya berusaha seobjektif mungkin loh ya. Kalau kita Islam, kita berakidah Qul huwallahu ahad. Ya, kita bersahadat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Jadi nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Di Kristen mereka mempunyai akidah bahwa yang disebut dengan Nabi Isa al-Masih atau Isa alaihissalam itu atau Yesus Kristus dianggap sebagai Tuhan. Tuhan ya. Tuhan. Nggak cuma nabi tapi Tuhan. Di kitabnya Yahudi itu tidak ada menceritakan tentang Yesus. Tetapi setelah diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, ini dikoreksi oleh orang-orang Kristen awal di abad-abad pertama, kedua, ketiga, sampai keempat, yang ditulis seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Seolah-olah. Jadi, akidahnya orang Kristen adalah bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan di kitab ini. Kitab ini menjadi Perjanjian Lama disebutnya. Yang ini Perjanjian Baru. Gitu. Jadi kitab Kristen itu ada dua bagian, ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Mereka percaya bahwa Yesus yang di Perjanjian Baru itu sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Sedangkan orang Yahudi yang punya kitab ini, yang diterjemahkan ke sini, mereka bilang tidak ada nubuat untuk Yesus di Perjanjian Baru. Beda konsep nih. Beda konsep. Ya, beda agama, beda konsep. Kemudian yang di Yahudi ini, mereka juga bilang sebenarnya hampir sama dengan Islam. Kalau kita Qul huwallahu ahad, mereka bilang Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ada Ehad, ada Ahad kita. Mirip kan? Ehad, Ahad. Gitu. Kalau di Kristen, mereka mempunyai akidah konsep ketuhanannya tuh yang terutama yang besar nih ya, yang paling besar kelompoknya adalah disebut kelompok Trinitarian. Trinitarian itu berarti mereka mempercayai bahwa Tuhan itu tetap Esa,
tapi Esa-nya kesatuan. Esa tapi dalam 3 pribadi. Tuhan yang Esa tapi bermanifestasi dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Nanti ada kelompok lain yang disebut dengan Unitarian. Unitarian, mereka tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Mereka percaya Yesus itu hanya ciptaan, tapi ciptaan yang paling mulia. Bahkan lebih mulia daripada malaikat. Nanti ada kelompok lain lagi, namanya Oneness. Mereka percaya bahwa Bapa itu ya Yesus, Yesus itu ya Bapa, satu pribadi, bukan 3 pribadi. Gitu. Jadi ada 3 kelompok utama nih di Kristen. Nah, yang kita kenal kebanyakan mungkin yang Trinitarian, yang dengan Trinitas gitu ya. Nah, Trinitas itu ternyata kan kita boleh sebut bahwa Trinitas itu adalah sebagai pemikiran agama mereka. Karena Trinitas itu baru ada di abad keempat. Mungkin idenya sudah ada dari abad kedua, tetapi baru ditetapkan oleh gereja di abad keempat, di akhir abad keempat, yaitu di sebuah konsili atau muktamar. Adanya di konsili namanya Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi. Baru fix ada konsep Trinitas. Sebelumnya mereka mempercayai bahwa Yesus itu juga Tuhan di konsili sebelumnya, yaitu tahun 325 Masehi. Ya, Konsili Nisea namanya. Yesus dianggap sebagai Tuhan. Yang 381 Roh Kudus juga dianggap sebagai Tuhan, makanya final konsep Trinitasnya. Nah, apakah sama konsep ketuhanan yang ada di dalam Kristen dengan yang Yahudi? Kan beda. Beda. Yang di Yahudi mereka bilang Tuhan itu bukan manusia. Tuhan juga bukan anak manusia. Tidak mungkin Tuhan berfirman dan dia akan menjadi mengingkarinya gitu. Oh, ini ada di sini. Yang di Yahudi. Yang di Kristen mereka bilang Yesus itu Tuhan. Karena sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Padahal ini berasal dari sini. Yang punya ini bilang nggak ada buat Yesus gitu. Sampai sini paham, Mbak? Paham ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang kekristenan sebagai agama samawi, kan ada yang nggak nyambung nih antara ini dengan ini dan Islam, apalagi Islam. Di Islam kita tidak mempercayai bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia, sama seperti di Yahudi. Di Islam kita mengenal 20 sifat mustahil Allah sifat mustahil Allah ya maksudnya ya, 20 sifat. Tetapi kan Allah juga tidak mungkin menjadi ciptaan gitu. Allah juga Maha Suci, tidak mungkin menjadi ciptaan yang tidak Maha Suci. Kita mengenal Allah Maha Kuasa, tapi juga Allah punya sifat mustahil. Kurang lebih yang bersama dengan ini. Gitu. Ada di Yahudi. Kalau yang di sini, nah ini yang penting nih Mbak, ini akidah penting nih. Di Yahudi, yang disebut dengan Tuhan Sang Pencipta, mereka biasa sebut dengan Hashem. Hashem itu kata ganti untuk nama itu gitu loh. Jadi ada sebuah nama dengan 4 huruf, yang saking sucinya mereka nggak berani sebut gitu. Mereka nggak berani ngomong sebut itu dengan 4 huruf itu. Mereka mengganti dengan Adonai atau Hashem. Mereka percaya bahwa yang namanya Hashem itu, bukan namanya ya, Hashem sebutannya itu Maha Pengampun. Jadi Bani Israel sudah bersalah, sudah berdosa berapa kali pun tetap diampuni. Kita juga percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha Pengampun. Kita bertobat diampunin nggak Mbak? Kecuali kalau kita mati dalam keadaan syirik. Tapi selama kita hidup, kita bertobat, walaupun kita berdosa apapun, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, insya Allah akan ampunin dosa kita ya, asal kita bertobat sungguh-sungguh. Di sini juga konsepnya sama begitu. Di Yahudi ini sama, Maha Pengampun. Mau dosa berapa kali pun, mau dosanya merah, istilahnya nih, mau dosa merah seperti kirmizi atau merah seperti kain kesumba, itu bisa diampunin menjadi putih seperti salju atau putih seperti bulu domba. Konsepnya. Berarti kan Maha Pengampun. Di Quran kita juga begitu kan. Kita berdosa, apapun dosa kita, selama kita tidak mati dalam keadaan syirik, insya Allah dosa kita diampuni. Selama kita bertobat, sungguh-sungguh gitu kan. Nah kalau yang di Kristen bagaimana? Di Kristen itu, mereka mengaku atau mempercayai bahwa mereka akan selamat, ya artinya masuk surga, hanya dengan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Pernah dengar? Pernah dengar. Nah begitu. Jadi konsepnya keselamatan dalam Kristen seperti itu, Mbak. Jadi Tuhannya sudah menyelamatkan mereka gitu. Ya, jadi mereka percaya bahwa karena sudah berdosa, dosanya berasal dari dosanya Adam dan Hawa, ya, yang sudah berdosa, diturunkan kepada semua manusia.
yang berdosa siapa kita juga ikut berdosa, yang disebut dengan dosa waris, itu hanya bisa ditebus dengan darah manusia. Darah manusianya adalah Yesus Kristus gitu. Dengan cara mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu akidahnya mereka. Nah, dengan cara seperti itu, kalau Mbak Desi sudah bisa membedakan nih akidahnya Yahudi, akidahnya Kristen, akidahnya Islam, kan nanti bisa lebih mudah kan ngomong ke temannya itu kan. Sekarang tinggal kita cek apakah akidah mereka, konsep keselamatan mereka itu dan konsep ketuhanannya apakah logis atau tidak logis gitu. Ya. Betul kan? Ya. Jadi akidahnya mereka itu adalah gini, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, terutama Adam dan Hawa, dan dosanya diwariskan kepada manusia, maka manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka Tuhan yang Maha Pengasih ini, menurut mereka, mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal atau keselamatan. Itu akidahnya. Jadi seolah-olah begini, seolah-olah. Mbak Diksi misalnya punya toko permen. Saya datang nyolong permen misalnya. Saya salah kan sama Mbak Diksi kan? Sudah saya makan permennya, saya datang ke Mbak Diksi. Mbak, saya tadi nyolong permen, saya mau minta ampun, minta tolong dimaafin gitu. Terus Mbak Diksi bilang gini, boleh saya ampunin asal saya bunuh anaknya Mbak Diksi gitu. Konsepnya kurang lebih gitu. Karena kan Bapa yang Maha Pengasih itu mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus, supaya menebus dosa manusia. Kira-kira kalau begitu logis apa enggak? Gitu. Enggak lah. Langsung ngomong enggak lah gitu. Tapi memang begitulah konsep mereka. Nanti kalau Mbak Desi sudah mulai masuk ke dalam sisi spiritual untuk bicara mengenai ini, itu bisa dibicarain. Itu baru konsep keselamatan ya. Konsep ketuhanan tadi kan berarti Tuhan yang Esa bisa menjelma menjadi manusia. Juga dia bermanifestasi dalam Roh Kudus. Jadi kalau manusia itu nanti kita bisa lihat dari ketidaklogisannya dari sini. Dari Bapa atau Tuhan yang Maha Kuasa, tapi dia Maha Hadir dan Maha Kuasa, makanya dia bisa jadi manusia. Kira-kira menurut Mbak Diksi, ya sebagai Muslim ya, anggap aja bukan Muslim, anggap aja outsider lah gitu ya. Kalau Muslim kan udah pasti jawabannya kan subjektif. Tapi kalau menurut Mbak Diksi jawabannya objektif, Tuhan yang Maha Kuasa ini bisa nggak menjadi manusia yang tidak Maha Kuasa gitu. Tidak Maha Kuasa dalam arti gini, di dalam Bible juga disebutkan Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Ya, Yesus tidak tahu kapan buahara musim. Ada di situ? Ada. Ya. Jadi memang kalau teman-teman Kristen akan bilang, oke, memang Yesus tidak tahu hari kiamat karena itu dari sisi kemanusiaannya. Jadi ada konsepnya pada saat dia menjadi manusia, dia punya keterbatasan. Tetapi juga pada saat yang sama dia menjadi manusia, dia bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati. Ada mujizatnya. Ya. Tapi pada saat yang sama juga dia juga tidak tahu kapan pohon ara musim gitu, apa berbuah gitu. Ada di sini. Kira-kira kalau menurut Mbak Diksi, Tuhan yang Maha Kuasa bisa nggak menjadi makhluk manusia ciptaan yang punya keterbatasan gitu? Ya kalau secara logis orang yang sudah mempunyai kuasa dia bisa punya kuasa juga dong sebenarnya. Harusnya. Ya kan? Nah masalahnya kok bisa ada konsep Tuhan yang Maha Kuasa bisa jadi makhluk atau manusia yang kuasanya berbeda gitu. Ya. Jadi kuasanya kan kalau yang Tuhan yang Maha Pencipta ini kan punya kuasa kan mungkin tidak terbatas gitu. Tetapi dia saat menjadi manusia kuasanya terbatas gitu. Kok bisa ada konsep seperti itu gitu. Konsep-konsep seperti itu sebenarnya diambil dari konsep negara apa? Pemeluk-pemeluk kepercayaan sebelumnya yang percaya pada Tuhan yang triad. Triad itu 3 tapi 1 tapi 3 gitu. Contoh Trimurti misalnya. Terus di Mesir juga ada Osiris, Horus, Ra gitu. Nanti di Romawi juga ada Mitraisme, di Persia juga ada, di Babilonia juga ada, di Sumeria juga ada gitu. Bahkan di Eropa juga ada. Itu memang sudah konsep manusia yang percaya dengan konsep Tuhan yang triad gitu.
Ya, jadi boleh dibilang juga itu adalah penganut-penganut paganisme. Paganisme atau juga Helenisme lah. Yunani kuno kan ada dewa Zeus. Dewa Zeus, mereka percaya bahwa menghamili seorang wanita muda bernama Danae dalam hujan emas, punya anak namanya Perseus. Makanya Perseus itu setengah manusia, setengah dewa gitu. Yesus juga begitu. Yesus dianggap sebagai 100% manusia, 100% Tuhan gitu. Konsepnya begitu. Di Yahudi ada nggak konsep begitu? Nggak ada. Di Islam ada nggak? Nggak ada. Cuma di Kristen yang ada konsep yang mirip dengan konsep paganisme gitu. Kalau menurut orang Yahudi, Kristen ini apa nih? Agama apa nih menurut mereka nih? Menurut agama Yahudi, mereka bilang bahwa Kristen ini disebut sebagai apa? Avodah Zarah. Avodah Zarah itu penyembah asing. Penyembah yang tidak sama dengan yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Terus orang Yahudi bisa bilang, kalau Islam apa? Islam itu agama pure yang monoteistik gitu. Tuhannya yang disembah oleh orang Islam itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Yang mereka sebut dengan Hasem, kita sebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui bahwa yang orang Islam sembah Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan yang disebut Hasem oleh mereka. Yaitu Tuhannya siapa? Tuhannya Nabi Abraham alaihissalam, Tuhannya Nabi Yakub alaihissalam, Tuhannya Nabi Isa alaihissalam. Mereka berani ngomong begitu. Ada di enggak, ini pendapat pemuka agama mereka. Tapi kalau kepada Kristen mereka sebut apa? Mereka sebut sebagai Avodah Zarah, penyembah asing gitu. Pagan bukan kalau kita tanya, mereka kan bilang pagan gitu. Artinya mereka menyembah sesuatu yang jauh dari konsep monoteisme gitu lah. Jadi emang bahkan diakuin sendiri oleh pemuka agama Kristen di abad keempat, namanya Santo Gregory Nyssa, dia mengatakan bahwa Kristen itu adalah perpaduan konsesi antara monoteismenya Yudaisme dengan politeisme Yunani kuno. Dijadikan satu menjadi Kristen. Sampai di sini Mbak kira-kira paham? Paham. Konsep akidahnya mereka, konsep ketuhanan mereka, konsep keselamatan mereka gitu. Sedikit paham. Paham ya? Yang saya jelaskan ini saya cuma berusaha menggambarkan gambaran utuhnya gitu. Saya nggak masuk ke detail-detail ayat-ayatnya lah. Tapi apa yang saya omongin itu ada di dalam sini gitu. Nah, nanti ada beberapa lagi hal-hal yang bisa dibicarakan dengan temannya mengenai kisah-kisah yang ada di dalam Bible yang tidak masuk logika gitu. Contoh misalnya, kan mereka menganggap Yesus Tuhan, tetapi mereka juga percaya bahwa Tuhan itu turun menjadi manusia untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib, ya kan? Kalau Yesus Tuhan, sebelum dia turun ke bumi, dia tahu nggak dia bakal mati? Harus tahu dong. Kalau dia tahu bakal mati, itu boleh nggak tindakannya saya sebut sebagai tindakan bunuh diri? Iya. Tindakannya, bukan motivasinya. Motivasinya mungkin mengorbankan diri. Tapi tindakannya bunuh diri. Bunuh diri. Iya. Boleh nggak, Mbak? Nggak boleh. Maksudnya boleh nggak saya sebut itu tindakan bunuh diri? Boleh. Boleh dong. Iya. Logis nggak kira-kira? Enggak. Oke. Tetapi di dalam sini itu ada kisah-kisah seperti ini. Bahwa Yesus pada waktu mau ditangkap oleh imam-imam Yahudi pada saat itu, dia menyuruh murid-muridnya jual jubah dan beli pedang untuk berjaga-jaga, karena dia bersama murid-muridnya bersembunyi di Taman Getsemani menghindari kejaran dari imam-imam Yahudi. Walaupun akhirnya ketangkap di situ, tapi dia menyuruh muridnya jual jubah beli pedang gitu. Jual jubah beli pedang. Kira-kira pedang buat berjaga-jaga dong pasti dong. Jaga-jaga. Bukan buat motong bawang dong pasti dong. Terus pada saat ditangkap ada cerita yang agak sedikit kontradiksi gitu. Awalnya Yesus nyuruh murid jual jubah beli pedang, tapi pada saat pedang itu digunakan oleh muridnya untuk memotong kuping salah satu pembantu imam Yahudi, Yesus sendiri yang bilang, jangan kamu pakai pedang itu gitu. Kalau kamu pakai pedang, kamu akan mati oleh pedang gitu. Yesus bilang jangan kamu pakai pedang, yang pakai pedang akan mati akan pedang. Tapi ini nyuruh muridnya jual jubah beli pedang gitu. Iya. Paham ya maksud saya kan? Terus kemudian pada saat di Taman Getsemani, sebelum Yesus tangkap, Yesus tuh berdoa sama Tuhannya. Yesus berdoa kepada Tuhannya. Walaupun Yesus dianggap Tuhan, Tuhan berdoa kepada Tuhannya gitu. Ya.
Itu ada di situ ya, Yesus berdoa pada Tuhan ya. Ada. Tapi Yesus menyebut Tuhannya dengan sebutan Bapa, gitu ya, Bapa. Nah, Yesus sendiri bilang gini, jikalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Cawan ini lambang bahwa penyalipan gitu. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa sederhananya, kira-kira Yesus nih ngomong, kalau bisa gue jangan disalib dong gitu. Ya, tapi kalimat akhirnya Yesus juga bilang, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Artinya kalau Yesus bilang, bukan kehendak Yesus yang terjadi, tetapi kehendak Bapa yang terjadi, kehendak Tuhannya. Berarti kan ada dua kehendak yang berbeda nih. Bapaknya berkehendak dia mati di atas kayu salib, Yesusnya bilang kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Berarti ada dua Tuhan yang punya dua kehendak yang berbeda. Oh iya. Kan gitu kan? Iya. Betul nggak? Betul. Artinya di situ kan Yesus sebenarnya dia nggak mau disalib. Nanti orang Kristen akan bilang lagi itu sisi kemanusiaannya. Gitu. Siapa yang nggak takut disalib gitu loh ya. Tapi kan harusnya karena Yesus Tuhan kan dia tahu mau disalib. Gitu. Iya. Berarti tadi dua, ada pedang, terus dia juga berdoa supaya nggak disalib. Berarti kan ini indikasi dia rela disalib atau enggak? Kelihatannya dia rela nggak disalib? Enggak. Enggak dong. Enggak. Kemudian setelah dia ditangkap, dibawa ke imam besar, diadilin. Ditanya-tanya sama imam besar, ya mungkin jawabannya mungkin kurang memuaskan imam besar, Yesus ditampar sama penjaga imam besar. Yesus protes. Gue salah apa gitu? Kalau gue salah, tolong kasih tahu salahnya di mana. Kalau gue nggak salah, kenapa gue ditampar gitu istilahnya bahasanya. Padahal Yesus mengajarkan murid-muridnya, kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ada di situ? Ada. Itu ayatnya ada di sini. Oh gitu. Kira-kira gimana menurut Mbak Diksi? Rela nggak berarti kalau gitu dia mau salib? Nggak rela lah. Ya karena dia protes kan? Iya, dia protes. Berarti ada yang istilahnya berlawanan. Jadi yang ditulis dengan yang dilakukan berbeda gitu kan? Ya. Terus diceritakan di sini juga, pada waktu Yesus disalib, di atas salib Yesus teriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Bahasa Ibrani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kira-kira kalau dengan kalimat seperti itu tuh kalimat Yesus rela disalib apa enggak? Kenapa? Kalimat yang Yesus rela disalib apa enggak? Enggak. Ada memang kalimat lain, jadi dari 4 gospel itu ada cerita, ada 7 kalimat Yesus di atas kayu salib. Saya nggak ingat semua, tapi salah satunya adalah Eli, Eli, lama sabachthani. Kemudian ada yang bilang, kuserahkan nyawaku. Kemudian ada yang bilang, kasihlah ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada kalimat-kalimat seperti itulah. Artinya kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang sebenarnya nggak sinkron semua. Artinya nggak bisa disatukan. Karena ada satu kalimat yang kok, mengapa kau meninggalkan aku gitu. Berarti kan nggak rela. Kalau memang dia rela disalib, kenapa harus teriak begitu kan gitu. Udah gitu, selama hidupnya di dalam Bible ini diceritakan bahwa Yesus selalu memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa. Tahu-tahu di atas kayu salib menyebutnya Eli, Eli gitu. Kira-kira itu Yesus apa bukan gitu. Yang disalib gitu. Nggak pernah ada di dalam Matius sampai Yohanes, Yesus menyebut Bapa dengan sebutan Eli. Hanya pada waktu disalib dan teriak-teriak Eli, Eli gitu. Kira-kira Yesus atau bukan tuh yang disalib gitu? Ya itu kita serahkan ke mereka lah. Karena kalau di Quran kan kita jelas. Ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Udah, gitu kan. Berarti kalau Yesus teriak Eli, Eli, lama sabachthani, kira-kira tuh yang disalib Yesus atau bukan gitu. Itu sih hanya inilah. Tetapi dari beberapa indikasi itu, kelihatan bahwa Yesus sebenarnya tidak rela disalib. Gitu. Ya, itu akidah. Nanti Mbak boleh tanya ini ya. Yang kedua, berikutnya, yang menyalib Yesus adalah tentara Romawi. Ya. Tentara Romawi itu nyalib Yesus karena diperintahkan oleh gubernur yang bernama Pontius Pilatus. Ya. Pontius Pilatus mengadili Yesus, akhirnya dia tidak menemukan kesalahan Yesus, tapi akhirnya dia harus menyalibkan Yesus karena tuntutan imam-imam Yahudi. Imam-imam Yahudi ini bisa menangkap Yesus karena jasanya murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Pernah dengar? Nggak pernah. Yudas Iskariot itu murid Yesus sendiri, tapi dia dianggap berkhianat. Menyerahkan Yesus untuk ditangkap oleh imam Yahudi. Oke? Yudas Iskariot kenapa bisa menyerahkan Yesus? Karena dia dibisikin iblis. Di dalam sini ada. Pada waktu perjamuan terakhir dia dibisikin iblis untuk berkhianat. Yesus disalib, tadi kan Mbak Diksi dengar bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa manusia.
yang menyalib tentara Romawi, yang nyuruh Pontius Pilatus atas tuntutan Imam Yahudi, atas informasi dari Yudas Iskariot, atas bisikan iblis. Kalau tidak ada 5 orang ini, kira-kira Yesus salib nggak? Enggak. Berarti orang-orang ini yang membuat Yesus disalib di atas kayu salib, itu berjasa atau berdosa? Berdosa. Loh, kok berdosa? Berjasa. Berjasa dong. Kalau nggak ada 5 orang ini kan Yesus nggak disalib kan? Iya. Berarti berjasa dong. Kalau berjasa masuk surga, masuk neraka ini 5-5-nya. Surga. Termasuk iblis. Ada iblis tuh tadi loh. Justru iblis yang pertama kali membisiki Yudas. Kalau nggak ada iblis, bakal ada penyalipan nggak? Nggak ada. Berarti iblis berjasa berdosa. Ya ini pertanyaan. Ya. Kita boleh lempar pertanyaan ini ke mereka yang punya akidah seperti itu gitu. Kira-kira gitu. Terakhir misalnya gini. Anggap aja Mbak Deksi ini seorang Kristen yang punya akidah bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Mbak Deksi. Anggap aja begitu punya akidah. Terus saya tanya, kalau Mbak Deksi dikasih kesempatan bisa ngeliat Yesus pada waktu mau disalib, Mbak Deksi sebagai orang yang menganggap Yesus Tuhannya, kira-kira Mbak Deksi akan menolong Yesus supaya disalib, atau menolong Yesus supaya nggak disalib, atau lari dari situ, seperti murid-muridnya? Lari. Kalau lari berarti Mbak Deksi nggak tahu bahwa dosanya Mbak Deksi ditebus sama Yesus di atas kayu salib. Menolong supaya disalib atau menolong supaya tidak disalib? Nah, kan kalau kita menolong Yesus supaya tidak disalib, kita nggak jadi ditebus dosanya. Ya. Tapi kalau kita menolong untuk disalib, tega bener sih, Bu. Masa kita menyalibkan Tuhan kita sendiri gitu? Iya. Itu akidah. Kalau lari, berarti kita nggak tahu. Jadi apa nggak disalib? Berarti kita nggak tahu itu Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kalau kita tahu, kenapa kita lari? Harusnya kita seneng dong lihat dong. Kan paling tidak kita nonton, ya dalam istilahnya kan, kita bersyukur bahwa dosa kita sudah ada yang nebus gitu. Tapi ini murid-muridnya di sini lari semua. Oh, lari berarti muridnya? Lari semua. Benar, berarti lari ya. Ya. Umat mereka egois dong ya, mengorbankan Tuhan. Yang ngomong dia ya, bukan kita ya. Sekarang ini juga, di dalam Bible ini juga dikisahkan bahwa pada waktu Yesus salib, ada ibunya Yesus di dekat salib itu. Ya. Ibunya Yesus, namanya Maria. Maria kalau di sini. Tapi juga ada Bible yang sebut Maryam juga ada. Di film-film kalau kita nonton, Yesus lagi disalib, ada ibunya juga kan di bawahnya kan? Atau di gambar-gambar juga ada kan? Ibunya Yesus yang sedang di bawahnya salib itu, kira-kira menurut Mbak Ayu sedang menangis atau sedang tertawa? Menangis. Kenapa Bu kira-kira menangis? Sebelum disalib itu dia dicambuk. Iya, dicambuk, disiksa gitu lah ya. Kalau nggak salah itu yang mahkota. Pakai mahkota duri, iya. Iya. Kira-kira kenapa ibunya nangis, Bu? Sedih. Anaknya. Disalib. Apakah Maria itu nggak tahu kalau dosanya Maria ditebus sama matinya Yesus di atas kayu salib? Itu Maria yang salah. Akidahnya gitu, Mbak. Iya. Walaupun bagaimanapun, kita tetap harus menghormati akidah orang lain, kepercayaan orang lain. Tapi itu yang tertulis di sini. Nah, itu kan bisa ditanya dengan logika-logika, seperti yang tadi pertanyaan saya. Apakah Yesus rela disalib? Apakah orang-orang yang menyalib Yesus itu berjasa atau berdosa? Apakah kalau kita bisa melihat Yesus, kita mau lari atau mau nolongin gitu? Apakah Maria yang lihat itu sedih karena dia nggak tahu dosa yang ditebus gitu? Kalau dia tahu dosa yang ditebus kan harusnya jangan menangis dong, Bu. Gembira dong harusnya. Tawa gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Iya. Oke. Ya, paham ya. Itu bisa ditanyakan ke teman-teman kita yang Kristen. Jawabannya nanti mungkin bisa bervariasi lah. Ada orang Kristen yang karena logikanya jalan, pada saat dia ditanya, kamu kalau melihat Yesus mau disalib, kamu ngapain? Saya tolong Yesus supaya nggak disalib. Pada waktu dia bilang, lah kalau kamu tolong Yesus nggak disalib, dosa kamu nggak ditebus. Oh iya, kata gitu. Kenapa bisa begitu? Karena berkontradiksi dengan logika. Logika, betul. Saya udah berapa kali orang Kristen di sini saya tanya, jawabannya begitu rata-rata. Saya tolong Yesus supaya nggak disalib gitu. Lah dosa kamu nggak ditebus. Bengong dia. Oh iya, kata gitu. Oke. Kira-kira gitu, Mbak. Gambaran utuhnya lah. Ya. Boleh saya nanya sekarang? Boleh dong.
Boleh. Jadi kan tadi kan pengetahuan saya yang tentang Kristen yang memang masih minim ya. Saya bilang mungkin saya nggak paham banget gitu loh. Kalau saya balikan lagi nih, pertanyaannya gini. Ini kan orang yang tadi murtad nih, dia mengakui tadi agak apa dengan kitabnya yang ada di itu dia percaya dengan kitabnya. Kalau saya tanya lagi balik, waktu Kodondi syahadat, apa yang meyakini Kodondi? Karena saya menemukan di dalam Bible ini ternyata banyak ayat-ayat yang palsu atau tidak asli. Nah, pada saat saya hanya mendengar ada ayat yang tidak asli, saya nggak langsung percaya dong. Saya cari tahu dong. Buktinya apa? Yang bilang nggak asli siapa? Ada dai-dai lah, ya. Ada apologet Muslim lah. Contoh saya sebutkan almarhum Syekh Ahmed Didat. Karena saya dulu waktu masih Kristen saya nonton itu malah. Tidak sengaja kan video itu muncul di beranda YouTube saya gitu. Jadi penasaran saya tonton. Satu video ditonton, 2 video, 3 video sampai habis gitu. Saya tonton semua. Dr. Zakir Naik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semuanya. Amin. Juga yang lain lah, ada macam-macam, ada Ustadz Hussein, ada Yusuf Estes, ada Noman Alikan, semua saya tonton. Kalau yang apa namanya? Yang frontal mengatakan bahwa di dalam Bible itu ada ayat yang tidak asli atau tidak otentik, itu almarhum Syekh Ahmed Didat. Makanya saya cari tahu dari mana Syekh Ahmed Didat bisa ngomong seperti itu. Saya sebagai orang Kristen ingin membela diri dong. Paling tidak membela untuk diri saya sendiri dulu lah. Saya mau mendebat dia kan istilahnya susah gitu ya. Saya cari tahu, saya melakukan pencarian sendiri, akhirnya saya bisa menemukan bahwa terbukti. Ada sebuah Bible kayak gini, Mbak. Sayang banget, udah hampir rusak nih. Kemana-mana dibawa nih. Ini kitab suci apa? Masih baca? Katolik. Ini apa? Tidak untuk diperdagangkan. Oke. Ini dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Resmi dong? Resmi ya. Dulu Kodondi Katolik apa Protestan? Protestan. Ini ada sebuah ayat. Ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-7. Nah, ini ayat 7 nih. Nah, sekarang Mbak Desi yang baca sendiri deh. Supaya tahu isinya apa gitu. Sebab ada 3 yang memberi Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Terus sampai kata-kata di bumi. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh dan yang dari sini. Benar. Dari mulai di dalam sorga sampai kata-kata di bumi. Mana bumi? Ini bumi nih. Ini ada tanda kurung kan? Dalam kurung di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, titik 2, dan ketiganya adalah 1. Sampai? Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, sampai kata di bumi kan ada tanda kurung kan? Tuh ada catatan di sini nih. Ayat 7 sampai 8. Kalimat di dalam sorga sampai dengan di bumi. Nah, itu keterangannya begini. Dibaca nih, Mbak. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Apa, Mbak? Tidak asli. Apa? Nggak asli. Tidak asli itu apa? Tidak asli. Palsu. Saya yang ngomong ya, bukan saya. Ini ada sebuah catatan seperti ini. Jadi artinya di dalam Bible itu proses penyusunan ya pembentukan sampai menjadi Bible yang seperti ini mengalami proses-proses yang apa? Tadi kan ada disisipkan oleh penyalin, gitu kan? Berarti ada proses penyalinan. Ada penyalin yang menyisipkan. Tadi apa? Ada catatan di pinggir halaman. Catatan di pinggir halaman disisipkan menjadi apa? Menjadi ayat. Justru ayat inilah yang menjadi bukti teks menurut Kristen bahwa ada ajaran Trinitas dalam Bible. Ternyata ayat ini tidak asli. Gitu.
karena saya bisa menemukan seperti ini, buat saya nih ya, buat saya pribadi ya, berarti buat saya kitab ini menurut saya tidak bisa disebut sebagai kitab suci karena ada ayat yang tidak asli. Tidak asli. Dan ini nggak cuma satu, Mbak, banyak di sini, banyak. Saya tunjukin lagi ya. Tapi kok kalau mereka kan maksudnya pasti membaca kitab itu juga ya? Enggak semua jemaat punya kitab ini, Mbak. Oh. Yang mereka punya ini, yang nggak ada catatan seperti ini. Ini nggak ada catatan kakinya. Oh, nggak ada note-nya istilahnya ya. Nggak ada footnote-nya. ya. Oh. Saya kasih lihat lagi nih. Termasuk mungkin ini yang di di perjanjian baru itu? Di sini juga nggak ada catatan kakinya. Padahal semua ini ada dari sini juga ya kan, dari Yahudi. Bukan, kalau yang perjanjian baru tulisan mereka sendiri. Iya, maksudnya. Kalau yang ini yang dari Yahudi menjadi Septuaginta ini bahasa Yunani, ini juga tidak ada, yang Yunani nggak ada catatan kakinya, yang terjemahan nggak ada. Ya, sekarang yang di sini yang perjanjian baru ini, kalau ini ada perjanjian lama, perjanjian baru ya Bu ya. Ya, tapi ini ada catatannya gitu lah. Jadi asal dari sebuah ayat gitu, ayat apa gitu, misalnya dari mana gitu. Kayak ininya ada sumbernya ya. Nah, contoh nih. Apa tuh ayat Matius, ini Matius 17 ayat 21. 20 Ayat 20. Ini nih 21. Ayat 21. Nah, coba dibaca. Maka gunung ini akan Bukan, yang di garis merah. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ada catatan di bawah tuh. Apa tuh? Catatan ayat 21. Ayat ini tidak asli dalam Matius, tetapi diambil dari mereka apa? Markus 9:29 dengan ditambah kata berpuasa dan berpuasa. 2 tadi ya. Masih banyak di sini yang begitu. Jadi ya karena mereka nggak tahu ini. Nggak tahu kitab ini ya. Iya. Kalau di sini nggak ada catatan kakinya. Tapi kalau yang orang benar-benar belajar Bible, mereka pasti nanti akan larinya ke sini. Akan maksudnya bicara studi Bible gitu ya. Kalau yang di bahasa Indonesia, setahu saya tidak ada catatan-catatan seperti itu. Kalau yang di bahasa Inggris itu ada catatan-catatannya, Mbak. Ada yang disebut dengan studi Bible gitu. Contoh misalnya ini. Scofield Reference Bible. Di dalam Bible mereka ini, selain ayat, mereka juga punya referensi nih. Nah, setelah referensi, mereka juga punya catatan. Ini nih catatan-catatan ini di bawah nih. Gitu. Jadi, ya kalau boleh dibilang jujur, ya mereka jujur gitu. Iya. Tapi pada akhirnya, dengan melihat konsep ketuhanannya, dengan melihat konsep keselamatannya, terus dengan kita mengetahui ada ayat yang tidak asli, belum lagi nanti ada ayat-ayat yang kontradiksi, akhirnya membuat saya memutuskan bahwa buat saya ini bukan kitab suci gitu. Contoh lagi nih ya, ini bahasa Indonesia kan? Ya. Saya bukain di sini ada yang namanya Kitab Lukas pasal 4 ayat 44. Coba berisi bacain. 4 ayat 44. 20. Nih 44. Lalu ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di tanah orang Yahudi. Karena orang Yahudi. Nah, ini udah ada perubahan lagi nih. Kalau yang Bible sebelumnya, mereka menulisnya gini. Ini paling baru nih, revisi paling baru tahun ini nih. Itu namanya TB2. Kalau masih yang di TB sebelumnya, yang belum diganti, mereka menulisnya ini. 44 nih. Nih. Ini yang baru ya? Enggak, ini yang lama ya sebelumnya? TB, ini TB. Kalau ini TB2. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Yudea, ini Yahudi. Mungkin maksudnya sama. Tetapi kalau Yudea itu lebih mirip, lebih konotasinya itu ke area gitu. Daerah gitu. Kalau Yahudi kan bisa nama bangsa, bisa nama agama, bisa nama tempat gitu. Kalau Yudea udah pasti nama tempat gitu. Karena Israel atau Palestina tuh dulunya itu adalah kerajaan Israel yang terpecah menjadi 2. Kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Yang selatan Yudea, yang atas Samaria gitu namanya. Jadi ini sebutnya apa? Yudea ya? Yudea. Oke. Ini ada bahasa Inggris. Lukas pasal 4.
Ini di surat yang sama padahal ya? Di surat yang sama, iya. 4 ayat 4. Ini kitab mana? Yang Inggris? Ini namanya New King James Version. Bible versi bahasa Inggris yang paling populer. Ya. Tadi kan ini kan Lukas 4 pasal 44. Ini kan Lukas 4 cari 44 tuh. And the priest and the synagogues of Galilea. Galilea tuh di Israel Utara. Yudea yang tadi di sini itu Israel Selatan. Jaraknya kira-kira 100 km. Kalau kita lihat di Google Map, jaraknya kira-kira 100 km. Yang salah yang mana gitu. Ini kan sama-sama Lukas 4 ayat 44. Iya. Ini yang dari luar ya? Inggris ini ya? Yang NKJV. Cuman ini Bible-nya namanya Scofield Reference Bible. Mau lihat yang di ini juga ada. Ini juga ada nih yang KJV. Ini Gideon ya, Holy Bible nih KJV. Sama sih sama ini. Ini kita lihat nih. Ini kayaknya orang baru nih. Masalah gini-ginian nih masih benar-benar belum pernah dengar ya? Pernah dengar. Bayu pernah dengar? Karena kan di sekolah Katolik. Oh iya. Tapi dulu waktu sekolah di Katolik dia dikasih tahu nggak ada ayat yang beda-beda begini? Oh enggak. Dikasih tahu nggak ada ayat yang perjanjian baru? Dikasih tahu nggak dulu ada ayat yang tidak asli? Oh enggak. Loh emang yang Katolik emang dikasih tahu ada ayat tidak asli? Enggak juga. Ini Bible, harusnya Bible khusus calon pastor. Oh. Ini. Jadi mereka tahu. Harusnya tahu. Tapi cuma ada dikasih tahu nggak? Enggak. 4, Lukas 4 kan? Ini 5, ini 4. Nih, coba baca. And he was preaching in the synagogues of Galilea. Sama kan ini juga Galilea kan? Ini Galilea. Yang bahasa Indonesia Yudea. Yudea Galilea bedanya 100 kilo. Yang salah Yesus berceramah di Galilea atau di Yudea gitu. Enggak, saya nanya bukan yang benar, Bu, yang salah. Kan nggak mungkin dua-duanya benar kalau begini. Berarti ada satu yang salah. Saya mau tahu yang salah yang mana gitu. Yang ini beda lagi tadi di sini. Kalau ini Yahudi samalah, anggap aja sama dengan yang ini Yudea. Ini menurut mereka ini penyempurnaan gitu loh dari sini. Ini Galilea. Ini contoh kecil, Bu. Contoh kecil. Dan ratusan yang ada begini. Ratusan kontradiksi yang udah saya temuin. Oh, dari Ko Doni itu awalnya dari sini, tidak meyakini. Iya. Terus kemudian proses pencariannya? Ya belajar Quran dan Islam. Gitu. Apa yang paling Ko Doni dapetin? Di Islam. Awal pertama ketika baca nih misalnya langsung yakin di gitu. Islam, di Islamnya. Di Quran kan banyak ayat-ayat yang orang zaman sekarang baru tahu gitu. Oh, terbukti bahwa ayat-ayat dalam Quran itu membuktikan sains zaman sekarang gitu. Ya, bukan sains zaman sekarang yang membuktikan Quran loh, terbalik loh. Ya. Tapi Quran yang membuktikan sains zaman sekarang. Ada masalah apa? Gunung pasak, di dalam laut tidak ada cahaya, kedua laut yang beda warna tidak bisa bersatu. Ada sungai dalam laut, ada api dalam laut. Belum lagi garis orbit matahari, garis orbit bumi. Hal-hal seperti itu, ada lagi embriologi. Hal-hal seperti itu pada zaman Nabi Muhammad SAW, bagaimana bisa ditemukan atau ditulis dalam Quran? Belum ada teleskop, belum ada mikroskop, belum ada alat diving, kan belum ada alat selam buat orang nyelam ke laut. Bagaimana? Apakah Nabi Muhammad pernah jalan-jalan ke selat yang ada laut yang bisa beda warna? Apakah Nabi Muhammad SAW pernah ke Cina ngeliat gunung yang warna-warni? Itu yang membuat saya jadi nggak mungkin ini karangan manusia gitu. Gitu. Bahkan seorang profesor yang namanya Profesor Kidmore, dia menulis buku, dia adalah ahli bapak embriologi dibilang. Dia menulis bukunya itu dipakai di seluruh perguruan tinggi yang mempelajari embriologi. Dia sendiri bisa mengakui, dia mengatakan bahwa tidak mungkin Quran itu mengenai embriologi itu karangan Nabi Muhammad. Ini pasti berasal dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Sampai begitu. Dia bikin konferensi persnya di Arab Saudi. Diundang oleh pemerintah Arab Saudi.
Setelah pulang, apakah dia masuk Islam? Ternyata enggak. Ya enggak apa-apa, itu kan bukan hak kita kan. Hidayah kan milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah saya pelajarin, ternyata kenapa dia nggak masuk Islam? Karena orang tua dia itu adalah Kristen golongan Presbyterian. Yang mengajarkan si Profesor Kidmore ini bahwa semua agama sama gitu. Ada pernah dengar begitu kan? Sering kan? Bahkan Kiai Haji juga ada yang ngomong begitu kan, Bu? Ada yang mengatakan begitu gitu. Ayahnya si Profesor Kidmore tuh ngomongnya begitu gitu. Jadi buat dia dari kecil dia sudah beranggapan bahwa ya Tuhan tuh satu, cuman orang ini yang berbeda-beda dalam beribadah kepada Tuhan yang satu itu gitu. Ya nggak apa-apa, that's fine gitu, buat kan itu kan menunjukkan bahwa hidayah itu memang milik Allah Subhanahu wa taala gitu. Belum lagi nanti cerita banyak, ada Profesor Maurice Bucaille dan sebagainya banyak. Ada seorang profesor di Thailand yang mengadakan konferensi atau seminar. Dia dengan apa ya namanya, dengan bangganya menunjukkan bahwa dia menemukan ada reseptor sakit, pain reseptor namanya, di bawah kulit, lapisan ketiga. Ya. Jadi dia bilang kalau orang yang kena luka bakar pada level tertentu yang sudah parah, yang sampai reseptor sakit di bawah kulit itu sudah rusak, dia malah tidak merasakan sakitnya. Ya, orang yang luka bakar ya, level tertentu, yang pain reseptor di bawah kulitnya sudah rusak, dia malah tidak merasakan sakitnya. Di Quran udah ditulis, orang yang dimasukkan ke dalam neraka, dia akan dibakar. Setelah itu apa? Kulitnya akan ditumbuhkan lagi. Supaya apa? Supaya ngerasain sakit. Gitu. Iya. Profesor dari Thailand itu setelah mendengar itu, dia masuk Islam. Ada. Banyak. Ada lagi profesor Jepang. Meneliti tentang air. Macam-macam. Ya, meneliti tentang ruang angkasa. Begitu juga. Sudah ada di Al-Quran. Sudah ada semua di Al-Quran. Nah, siapa kira-kira yang menurunkan ayat di Quran itu? Kalau bukan yang menciptakan langit dan bumi. Yang bukan menciptakan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Iya kan? Kalau bukan yang menciptakan manusia, bagaimana bisa ditulis ada sakit, ada orang disiksa di neraka, ditumbuhkan lagi kulitnya, gitu. Macam-macam. Itu yang membuat saya tidak bisa menolak bahwa ini pasti berasal dari yang menciptakan manusia dan langit dan bumi, gitu. Langsung berubah keyakinannya. Iya, mau nggak mau. Kalau kita menolak, berarti kita apa namanya ya, membohongi diri sendiri berarti. Akhirnya gitu. Yang tadi di Injil tadi itu ada apa di kitab Kristen itu hilang semua. Pemikiran-pemikiran yang tadi Yesus yang menyelamatkan. Otomatis hilang. Sebenarnya gitu. Ada yang masih sama. Oh, kalau masalah sains, kalau sains di Bible itu juga banyak yang berkaitan dengan sains, tapi banyak yang salah. Gitu. Banyak yang tidak sesuai dengan sains. Pernah dengar Galileo Galilei? Dihukum, ya kan? Dihukum jadi tahanan rumah. Kenapa? Karena dia mengemukakan suatu teori sains yang bertentangan dengan Bible. Sama gereja dihukum jadi tahanan rumah. Sampai saya lupa matinya kenapa, tapi akhirnya Paus dari Vatikan akhirnya minta maaf ke keluarganya Galileo Galilei. Karena tindakan pemuka agama Katolik zaman dulu gitu. Itu mengenai kalau nggak salah pusat alam semesta itu matahari atau bumi gitulah. Beda dengan di Bible. Di Bible juga ada banyak apa namanya ayat-ayat yang ternyata tidak sesuai dengan sains, berkontradiksi gitulah. Saya sudah pelajarin semua sebabnya kenapa, kok bisa kontradiksi, kok di sini banyak kontradiksi, apa namanya, diceritakan kisahnya sama tapi nama orangnya beda, angkanya beda gitu. Mau lihat contohnya? Mana? Nih. dua Tawarik. Oke, yang di sini 2 Raja-Raja 8. Nah ini, yang dikuningin baca. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Yang disebut ia ini kan adalah ini. Siapa tuh? Ahazia kan. Berapa umurnya?
22. 22. Terus yang ini? Ya sebentar. Nih. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri. Lah ini Bener kan nggak? Sama nggak? Sama. Nama ibunya siapa? Cucu siapa sama? Sama nggak? Sama. Sama. Satu buku. Orangnya sama. Satu buku. Tapi yang di sini berapa tahun? 22. Yang di sini? 42. Nah, sekarang udah dirubah di sini. Sudah dikoreksi. Oh. Kitab suci dikoreksi? Enggak lah harusnya. Enggak ada lah. Nanya doang. Nah, ini kayak bikin buku jadinya kan. Nih, kalau yang tadi dua raja-raja, berapa di sini? Ahazia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja dan selama setahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Atalia cucu Omri. Dua-dua lagi. Ini kan dua tawari kan. Bentar. Ini kan, nah ini dua raja-raja. Kita lihat yang dua raja-raja. Raja 8, 2. Ia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja dan selama 1 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Atalia cucu Omri raja Israel. Ya. Ini kan dua raja-raja 8, 26. Ini dua raja-raja 8, 26 ya. 26. Sama nggak sama ini? Sama kan? Sama. Iya berumur berapa? 22 tahun. 22 di sini? Umur 22 tahun. 22 tahun. Terus tadi yang di dua tawari, di sini kan sebutnya berapa? 42 kan? Ini berapa? Berumur 42 tahun. Nah, kita lihat yang di sini. Ini berapa? Ahazia berumur 22 tahun. Ini berapa? 42. Udah dikoreksi. Ini bedanya apa sih kok? Ini sama ini? Tadi? Ini TB. TB itu singkatan terjemahan baru. Jadi yang lama ada terjemahan lama 1912, ini TB disusun 1974. Ini baru keluar nih tahun ini. Oh. 2023. Ini baru? Ya, new edition lah gitu. Oh. Jadi sebutnya TB2 gitu. Kalau berarti ini, orang yang di sekitaran umur 1974 sampai 2000 masih pakai yang ini. Pakai yang ini. Ya. Terus yang 2003 ini baru keluar tahun ini, Oh. Gitu. Tadi berantem nih. Bener. Nah, itu tadi udah dikoreksi kan? Iya, yang tadinya 42 di sini koreksi jadi 22. Nanti ada lagi yang begitu. Mengoreksi ini berdasarkan apa? Jadi gini, pada waktu ini yang ini sebelum ada ini ya, ini kan diterjemahkan, kan Kristen itu naskah kunonya itu banyak gitu, nggak cuma satu gitu. Kalau di Islam kita tahulah Nabi melafazkan ayat-ayat Quran, sahabat-sahabat menulis. Tulisan-tulisan itu kan terpencar-pencar. Ada yang ditulang, ada yang di pohon gitu kan, ada yang di media lain. Pada saat Nabi sudah wafat, terus kemudian pada zaman Khalifah Abu Bakar, dikodifikasi kan pertama kali Bu, karena banyak yang hafiz Quran yang tewas di pertempuran. Kan itu media-media yang sudah terpencar itu dikumpulin lagi. Tapi pada waktu dibuat menjadi mushaf, kan ada filternya. Filternya apa? Jadi kayak seolah-olah kayak kita mau filter nih sesuatu nih. Filternya ini apa? Hafiz-hafiz Quran. Hafiz-hafiz Quran ini kan yang menjadi filter. Misalnya ini di daun misalnya ada tulisan begini. Oh ini ayat mana? Dicek sama hafiz Quran, bener nggak nih? Ada nih ayat mana? Bener, masuk dalam mushaf. Yang lain nanti ada story ini. Oh ini nggak pernah didengar. Lewat, bukan gitu. Kalau di Islam ada begitu. Kalau di sini manuskripnya itu banyak sekali, naskah-naskah kunonya. Jadi yang bahasa Indonesia dia menerjemahkan dari manuskrip ini, nanti yang bahasa Inggris dia menerjemahkan dari manuskrip ini. Hasilnya begini. Yang tadi di sini Yudea, di sini Galilea. Makanya di Kristen nggak ada hafiz Alkitab ya? Nggak ada. Nggak ada. Ya itulah ya. Satu lembar pun nggak ada yang hafal kan? Nah, apalagi satu Bible. Hebatnya Islam ya. Jadi kalau ini semua dibakar nih. Misalnya baru lagi dong. Jangan, ini mahal nih. Tapi misalnya ini semua dibakar Bible-nya nih. Semua yang di seluruh dunia misalnya, termasuk soft copy yang di komputer atau HP, semua musnah. Bisa tersusun lagi nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena nggak ada yang menghafal. Tapi kalau Quran, mau dimakan kambing, mau dimakan anjing, mau dimusnahkan, mau dibakar, yang di seluruh dunia maksudnya. Bisa terbentuk lagi nggak Bu? Bisa. Cepet nggak? Cepet.
30 orangnya aja. Cepet karena yang hafiz Quran banyak. Jutaan, bahkan ada yang bilang ratusan juta hafiz Quran. Gitu bedanya. Mulai contoh lagi. Ini untuk meyakinkan. Jadi nanti bisa kasih tahu temennya. Saya sudah melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri gitu. Misalnya gitu lah ya. Bentar. 2 hari. Sekarang ini kan tadi sama-sama bahasa Indonesia. Kita sekarang cek bahasa Inggris. Boleh dong? Kan sama-sama. Ya. 2 hari. 3 ini. Tolong baca. Berapa? Saya yakin berumur 8. Berapa? 18 tahun. 18. Waktu ia menjadi raja dan 3 bulan 10 hari. Enggak, ini lain. Oh, lain. Oh, lain. Oke. Yakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Berapa tahun umurnya? 18. Ini baca dari sini nih. Yang kuning. Yehoyakin was 8 year old when he berapa? 8 years. 8 tahun. Bener. Ini 18. Ini 8 years old. 8 tahun. Yang salah yang mana gitu maksudnya. Kan nggak mungkin dua-duanya bener, Bu. Iya ya. Ya kan? Kurang kali 18 maksudnya. Ini ternyata diterjemahkan dari manuskrip yang berbeda dengan ini. Kalau di sini 8 years old 8 tahun, kalau di sini 18 tahun. Nah, di tadi yang 2023 terbaru itu ini umat Kristiani sendiri tahu nggak ada yang terbaru sekarang 2023? Ada, tahu lah harusnya. Kalau yang pemerhati ya pasti tahu lah harusnya. Nah, mereka merevisi ini, ada bukunya nih, ada buku penjelasannya. Nah, salah satu penjelasannya yang disebutkan adalah ini direvisi apa-apa gitu ya. Alasannya kenapa gitu, latar belakangnya apa gitu. Tetapi di ujungnya mereka ini buku saku ibaratnya ya. Buku saku. Nah, di sini ditulis keterangan teks Masoret itu teks Ibrani yang dilestarikan turun-temurun dan seterusnya. Yang kedua, tanda kurung tegak dalam Perjanjian Baru TB2, teks-teks yang ditandai dengan kurung tegak tidak terdapat dalam beberapa naskah kuno. Yang tadi dibaca di sini. Yang tidak terdapat dan kemudian disisipkan gitu. Jadi yang di sini sekarang yang pakai tanda kurung tegak itu sebenarnya adalah ayat-ayat yang disisipkan belakangan gitu. Ya. Kalau di Islam kan juga ada ya Bu ya. Islam sebagai din juga sebagai tamadun din gitu ya. Islam sebagai agama juga ada yang mengikuti pemikiran agama. Nah kalau di Kristen juga begitu. Trinitas itu juga pemikiran gitu. Hasil pemikiran bapak-bapak gereja awal gitu. Berarti berapa perjalanan mencari tahu ini berapa tahun? Kalau yang mendalami ini sih mungkin sekitar 2 tahunan lah. Tapi sebelumnya saya nunggu kira-kira total hampir 7 tahun. Karena saya waktu itu merhatiin muslimnya gitu. Mengamati muslimnya, bukan mengamati ajarannya. Kan setelah Kodoni tahu nih ya, terus di muslim itu kan juga banyak nih yang bertentangan ya, maksudnya kelompok-kelompok gitu kan. Menurut pemahaman ini gitu kan. Nggak usah yang nanya gini, kamu Islamnya NU apa Islam Muhammadiyah kan, gitu kan. Kayak misalnya kata umat Kristiani juga dia aja hari rayanya aja beda-beda gitu kan. Seperti itu kan ada omongan-omongan seperti itu ya kan. Terus waktu Kodoni menyikapi itu gimana gitu dengan perbedaan-perbedaan di muslim dengan Kodoni baru masuk nih ke. Kita mau nggak mau kan harus mempelajari NU itu apa, visi misinya apa, sejarahnya bagaimana, Muhammadiyah bagaimana. Yang lain juga bagaimana. Sampai kita juga harus mengenal apa itu Syiah gitu kan. Nanti ada lagi golongan-golongan yang dianggap sesat gitu atau menyimpang gitu loh. Itu kita harus belajarin. Kalau nggak pelajarin kita asal ikut aja, nah itu yang bahaya. Nah, alhamdulillah saya bergabung dengan sebuah yayasan yang namanya Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Ya, channelnya Geraha Mu'alaf gitu. Nah, alhamdulillahnya di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ini kita tidak memandang
anggotanya dari golongan mana kita nggak lihat. Mau dari partai politik juga boleh istilahnya. Tetapi di dalam Yayasan Pembina Mu'allafat Tauhid ini diharamkan sesama muslim berdebat. Gitu ya. Apalagi yang diperdebatkan adalah sesuatu yang sudah selesai mungkin ratusan tahun yang lalu gitu. Yang sudah diselesaikan oleh ulama-ulama kita zaman dulu gitu. Itu udah nggak perlu diperdebatkan gitu. Yang kita lakukan atau yang kita targetkan adalah kita melakukan perang pemikiran terhadap saudara kita yang Kristen, yang mana mereka masih melakukan upaya-upaya pemurtatan. Masih ada nggak upaya pemurtatan? Iya, masih. Tetapi yang kita lakukan kan hanya upaya perang pemikirannya, bukan perang fisik. Gitu. Yeah. Kita tetap harus menghormati, keluarga sebesar saya masih Kristen semua, masih Kristen semua. Nah, ya walaupun saya ngomongin ini kan, kalau mereka memang berminat ya silahkan, tapi kalau enggak kan, hidayah saya juga nggak boleh paksain. Hidayah kan bukan milik iya, bukan milik kita. Gitu. Jadi sekarang udah paham kan ya, konsepnya di dalam Kristen seperti apa. Konsep ketuhanannya bagaimana, konsep keselamatannya bagaimana. Kemudian apa yang saat ini juga meyakini Ko Dandi untuk benar-benar bergerak dan fokus dalam hal ini. Nah, ini tujuannya adalah apa? Untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Gitu. Nah, itu dia. Salah satunya juga untuk misalnya menjadi menjadi cara atau pertolongan pada temannya Mbak Diksi itu. Ya. Gitu. Saya sering kedatangan tamu di sini ya, orang tua yang anaknya hampir murtad atau bahkan sudah ada yang murtad, datang sini kita ngobrol sama anaknya. Disebutin nanti cara-caranya mereka bisa murtad dari mana, gimana ceritanya kok tahu-tahu bisa ketemu orang. Kadang-kadang nggak diduga, Bu. Bisa terjadi di pasar, di depan Indomaret, saya nggak boleh sebut merek ya, di depan minimarket lah pokoknya ya. Bisa terjadi, ketemu misionaris atau pendeta diajak gereja. Jangan salah loh, di dalam gereja tuh sistem kekeluarganya jauh lebih bagus daripada masjid. Tanya Mbak. Tuh. Terutama Pantai Kosta, Bu. Sistem kekeluarganya. Mentang-mentang orang Padang denger Pantai Kosta saya langsung ingat, oh ini Kohani. Nah, mereka sistem kekeluarganya tuh bagus banget. Ada yang sakit. Terus ada yang sakit besuk. Ya, terus ya gitu. Jadi memang sistem keluarganya mereka bagus. Dibandingkan dengan masjid yang kita lihat nih, kita kalah jauh. Terus terang, saya bisa berani ngomong gitu. Karena saya pernah berada di sana. Gitu. Kemudian kan Ko Dandi sering nih kedatangan, tadi kan bilang kedatangan orang yang udah mau murtad, orang yang sudah murtad gitu kan ya. Ini saya kesini juga kan otomatis kan karena saya pengen belajar nih sama Ko Dandi kan. Karena saya dapat satu kasus yang saya rasa saya butuh ilmu juga nih untuk ngadepin orang semacam inilah ya gitu ya. Menurut Ko Dandi sendiri insting nih ya, kita bicara insting Ko Dandi mungkin sering mensyahadatkan. Insting emang apa nih? Sudah sering mensyahadatkan gitu kan ya, mensyahadatkan gitu ya. Kedatangan saya ke sini tuh ada nggak keyakinan Ko Dandi sendiri bahwa ini bisa gitu? Ini bisa tuh maksudnya? Oh ya, temennya Mbak Diksi itu? Bisa menarik. Keyakinan ya maksudnya, karena kan kita kan kalau bicara tentang tauhid atau akidah kita ya, kita meyakini bahwa pertemuan itu semua sudah ada. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Iya. Bahkan tadi hari ini pun kita nggak secara mendadak banget gitu kan. Iya. Makanya kan tadi saya bilang kalau bisa temennya bawa sini harusnya. Itu nyerahin ini diri. Ini sekarang saya ngajarin Mbak Diksi, nanti Mbak Diksi ngajarin orang itu lagi. Iya. Kalau sama yang saya omongin, kalau beda. Ya. Itulah makanya kan itu proses kan. Ya, tapi kan alhamdulillah sekarang zaman udah bisa direkam. Ya. Mbak Diksi nanti kalau bisa tunjukin ke temennya rekaman ini juga boleh. Atau Mbak Diksi bisa mempelajarin lagi kan bisa. Iya sih. Tapi meyakini ya. Tapi saya yakin temennya itu pasti nggak paham gini-ginian yang tadi saya sebutin. Yakin nggak paham. Saya yakin dia nggak paham. Yang cuma ikut-ikutan itu biasanya waktu kita ke NTT tahu kan, ingat kan? Mereka bawa nenteng Bible waktu ke gereja begini. Tapi apakah di rumah mereka baca? Apakah mereka pelajarin? Enggak. Ingat waktu di masjid yang mana tuh yang malam-malam kita mati lampu itu? MD, ya. Ya, kita nginep situ. Yang ada anak muda kan suruh kita buka kan? Dia sendiri nggak tahu kan? Gitu.
Tapi gini Mbak, intinya kalau untuk siapapun lah, untuk teman Mbak Deksi atau untuk yang lain, kita cuma bisa kembali hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia orang pintar, entah dia bukan kurang pintar, tetapi kalau belum dipilih Allah, tetap aja. Gitu ya. Jadi saya nggak bisa ngomong orang itu pasti nanti syahadat, nggak bisa, nggak boleh. Kalau saya ngomong begitu, saya berarti mendahului. Gitu Mbak. Yang berarti kita meyakini bahwa hidayah itu miliknya. Iya. Karena kan orang yang datang ke sini pasti semua ada prosesnya. Iya. Ya, kan? Ya alhamdulillah kebanyakan yang datang ke sini yang dari Kristen setelah melihat bukti-bukti ini, alhamdulillah banyak yang syahadat. Ada juga yang enggak, orang pendeta datang ke sini juga pernah. Waktu saya tunjukin ini ya nggak banyak ngomong, akhirnya pulang gitu. Ya karena dia pendeta, mungkin dia masih mikir dunia gitu. Ya kalau pendeta kan hidupnya memang dari situ gitu. Tapi kalau pemikiran terbuka, ya dia bisa memahami secara logika pasti. Ya. Insya Allah ya. Ya. Ya ada juga pendeta yang masuk Islam juga ada. Ya, tapi kan itu berarti kan orang itu kan sudah bisa menomorsekiankan duniawi gitu. Kalau udah begitu. Tapi kalau dia masih mengedepankan duniawi, susah. Ya, mudah-mudahan ini yang tadi kita obrolin ini selain membawa manfaat buat kita, insya Allah bisa membawa manfaat buat temannya Mbak Deksi. Ya, syukur-syukur kalau beliau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Itu bonus buat kita. Betul. Yang penting kerjaan kita udah kelar. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Tapi kalau mereka lain ceritanya. Perintahnya mereka lain nih kalau mau tahu nih. Yang kuning. Perintahnya mereka begitu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu perintahnya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tapi sayangnya ayat ini tidak asli. Oh gitu. Disisipkan lagi. Disisipkan. Di sini mungkin tidak ditulis begitu ya. Tetapi dari ahli-ahli perjanjian baru, hampir rata-rata semua ahli-ahli perjanjian baru sudah mengatakan bahwa ayat ini tidak asli. Ini adalah sisipan dari gereja Romawi di abad kedua. Banyak sekali. Ada juga Bible-Bible yang memberikan komentar bahwa ayat ini adalah sisipan di abad kedua dari gereja Romawi. Bahkan ini ada tulisan juga, itu Paus nyinggung-nyinggung masalah ini. Banyak sekali sebenarnya. Sayang kan? Iya. Itu perintahnya loh, itu disebut perintah agung loh, the Great Commandment loh. Ternyata tidak asli, tidak otentik gitu. Mantap. Oke. Ya jadi kita hanya bisa berdakwah baik kepada saudara kita yang muslim maupun yang belum muslim. Saya nggak nyebutnya non muslim, saya nyebutnya belum muslim. Kalau belum muslim kan bisa jadi doa kan, bisa jadi muslim kan. Ya kita hanya bisa berikhtiar, berdakwah. Semuanya, sisanya, hasilnya bagaimana serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, Mbak. Ya. Cukup? Cukup, terima kasih. Kapan kita sunat-sunatan lagi? Secepatnya. Kita mau ke NTT kan? Kapan? Ya nanti di rencananya. Tergantung. Kan sebenarnya rumah Lopo itu udah jadi ya maksudnya. Kita belum nyobain sholat ya di tempat itu ya. Di situ. Yuk kita ke sana. Iya, insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Baik, kalau gitu. Terima kasih Kak Dondi, memang ini yang saya lagi pengen cari tahu tentang ini. Udah lama banget sebenarnya. Dari kita di NTT kan saya udah bilang kan, kok kapan ketemu kok. Ya, saya bilang kapan datang kan tinggal datang. Bible-nya di sini semua tuh. Iya. Nanti selanjutnya kita bahas tentang kesehatan ya. Nah, boleh. Ya, kesehatan pasca sunat maksudnya. Kan kita sempat ngobrol tuh yang masalah di Al-Qur'an ya kan, Kak Dondi mempelajari tentang ilmu kesehatan tuh bagaimana ya kan, apalagi tadi kita bicara bahwa banyak sekarang yang mencoba untuk memurtadkan kan ya, yang menghindari di pelosok-pelosok yang nggak ngerti tentang Al-Quran atau kitab gitu kan. Ya, ingat ya waktu itu kita pas pernah ke satu tempat di NTT yang ada pondok pesantrennya, yang dari jalan itu kita turun ke bawah itu, ingat kan? Iya. Di kampung itu masih ada misionaris yang datang. Yang melintir-melintir ayat Quran. Ada videonya waktu itu saya dapat dari Kwani. Nah itu. Kan kita yang harus. Gimana ya? Iya. Perjuangan kita masih jauh. Masih jauh. Kita berjuang lagi. Yang penting udah wisuda. Udah
bebas ya. Alhamdulillah. Kalau udah wisuda udah bebas. Oke, saya tutup ya. Ya. Baik, kalau begitu buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, silakan bisa kirimkan ke BSI nomor 111889988 atas nama YPM Atauhid Jakarta. Konfirmasi bisa ke 018 9883 7007. Mbak Deksi mungkin kalau ada rekening dari RHC yang mau disampaikan boleh. Kalau apal. Kalau nggak apal sih kalau. Tapi ya Instagramnya Rufaidah Humanity Care. Nah, itu ya buat para pemirsa silakan ikuti RHC ya di Instagram ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa. Mudah-mudahan partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.